per Desember tahun 2025 kemarin kita tembus di 68,39 triliun. Kenapa anak-anak muda sekarang harus penting pendidikan? Karena pengetahuan, keterampilan itu adalah masa depan, adalah aset, adalah investasi bagi dirimu sendiri. Kemarin saya sempat dibisikin sedikit sama Kak Billy, ada ini Pak ya untuk pelatihan-pelatihan pekerja-pekerja non formal ya. Misalnya BRI, Kementerian UKM untuk melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan diri bagi kita punya anak muda yang mau masuk di dunia usaha. Ingat pesannya Pak Prabowo, kalau kamu tidak bisa bantu 1000 orang, bantulah 100 orang. Kalau kamu tidak bisa bantu 100 orang, bantulah 1 orang. Kalau kamu tidak bisa bantu 1 orang, jangan buat susah orang itu. Alright, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tara di Cicak Eksekutif. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, ada Bapak Fahri Jemi Francis. Selamat datang Bapak di podcast kita. Selamat datang. Gimana Terima Pak? kasih. Siap. Ini biasa ya kampusnya. Betul, ini karya anak-anak Kota Batam Pak, anak-anak Batam ya. Dan saya dengar ini fokusnya di digitalisasi ya. Betul, digitalisasi. Jadi kebutuhan ke depan ya. Betul. Batam. Yes, kebutuhan Kota Batam lah untuk Senang sekarang ini. hari ini. Iya, ini kita lumayan persiapannya cukup singkat ya. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa mengundang Bapak yang keren ini ngobrol-ngobrol tentang investasi. Mungkin teman-teman di rumah yang pada masih bingung, berapa sih investasi yang Batam raih sampai sejauh ini dan apa saja yang telah BB Batam lakukan ya, terutama seperti itu. Dan tentunya ada tokoh-tokoh hebat, ada figur keren, ada Pak Fahri di sini yang nantinya akan sharing dengan kita ya, Pak. Tapi sebelum itu kita pengen tahu nih Pak, teman-teman di rumah pengen tahu nih, Pak Fahri dulu itu lahir di mana, besar di mana, kecil, ngapain aja Pak, sekolahnya seperti apa? Mungkin boleh tuh diceritain sedikit untuk teman-teman. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bang Tara ya. Iya, siap. Jadi saya sebenarnya besar, tumbuh berkembang itu di Timor. khususnya di NTT, di Kupang. Kupang ya. Sekarang banyak orang Timor di tapi saya datang di sini dalam rangka penugasan oleh Presiden melalui Kementerian Ekonomi. Dan saya sebagai Deputi Investasi dan Pengusahaan. Jadi kalau bicara investor yang mau datang berkembang di Batam itu melalui investasi dan pengusahaan di mana saya sebagai deputinya. Oke. Jadi saya sebenarnya kalau ditanya besar di mana, besarnya di NTT. Saya lahirnya sebenarnya di Watampone, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Oke. Waktu itu orang tua kan sebagai anggota TNI mendapatkan tugas di Sulawesi Selatan, Watampone. Saya lahir di sana. Oke. Dan kemudian sekolah sampai dengan tingkat SMP di Makassar. Oke. Dan kemudian orang tua pindah lagi ke Timur, ke Dili. Tugas sana saya ikut sekolah di Dili. Dan kemudian kuliah juga di sana. Satunya Dili kan sekarang menjadi ibu kota negara Timur Leste. Betul. Saya satunya di luar negeri waktu itu. Luar negeri. Lanjut saya sekolah di Magister Manajemen Agribisnis. Oke. S2-nya di IPB. Bogor. Jurusan apa Pak? Ya. Jurusan apa? Jurusannya Agribisnis. Oke. Dan kemudian lanjut untuk program jangka pendek mengambil Community Development, Peace Building di Ohio State University di Amerika. Oke. Dan saya lanjutkan lagi untuk ambil program S3-nya, doktornya di Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Wow. Jadi itu perjalanan panjang lah. Luar biasa. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana saya dari kecil lahir di Watampone, besarnya di NTT,
juga sempat lama di Timor Leste, Ya. dan sekarang dari Timor menuju ke Batam sebagai deputi investasi. Luar biasa. Ini perjalanan yang cukup panjang ya Pak Jamie juga ya, dan mungkin teman-teman di rumah penasaran ya Pak untuk kenapa sih Pak sangat mementingkan pendidikan seperti itu? Kenapa anak-anak muda sekarang harus penting pendidikan? Iya, jadi itu saya terapkan di anak-anak saya. Iya. Kan saya punya 3 anak. Ya. Yang pertama itu Rizky Francis, dia lulusan kedokteran. Oke. Dan kemudian lanjut lagi untuk manajemen, master manajemen rumah sakitnya, S2. Ya. Sekarang sudah bekerja di Kupang, rumah sakit di Kupang. Yang kedua ini Serena Francis. Oke. Serena Francis ini sekarang dia adalah wakil wali kota di Kupang. Wow. Wakil wali kota termuda. Wakil wali kota termuda. Oh, yang wali kotanya dokter ya? Nah, yang wali kotanya yang lulusan dia lulusan Universitas Indonesia, ya, terus lanjut lagi di Birmingham University, UK. Wow, Inggris. Luar biasa. Dan yang paling bungsu Vito itu kuliah di ITB, ya, ambil bisnis di ITB, kemudian lanjut di KETG University Marseille di Prancis, dan sudah selesai juga. Oke. Jadi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh orang tua ya, bahwa selagi masih ada kesempatan dan orang tua bisa menyekolahkan, ya, belajarlah sebaik-baiknya, ya, karena pengetahuan, keterampilan itu adalah masa depan, adalah aset, adalah investasi bagi dirimu sendiri. Betul. Jadi itu yang membuat saya dan juga istri itu dengan segala upaya, ya, mendorong anak-anak bisa mengambil sekolah setinggi-tingginya, ya, tetapi juga harus buat yang terbaik. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau contoh misalnya yang pertama dia 3 besar terbaik waktu sejak di SMA. Betul. Sehingga dia mendapatkan beasiswa untuk ambil kedokteran. Dan yang kedua Serena, wakil wali kota Kupang sekarang ini, dia lulus di Universitas Indonesia di jurusan hubungan internasional, yang kita kenal untuk masuk hubungan internasional di UI susah ya Pak susahnya ya? Betul. Itu menurut indeks penerimaan mahasiswanya yang paling susah masuk di Universitas Indonesia adalah hubungan internasional, dan dia buktikan waktu selesai S1-nya, ya, dia mendapat predikat cum laude. Wow, luar biasa. Kan gitu. Satu, Vito itu dia ambil di ITB, ya, dan kemudian lanjut ke KETG University, dan dia selesaikan tugasnya sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Ya. Itu salah satu yang menjadi semacam kesepakatan kita keluarga atas nasihat orang tua kita dulu lah. Selagi mampu, orang tua kamu harus bisa memanfaatkan dan kuliah, ambil pendidikan, belajar, dan buat yang terbaik. Betul. Untuk kamu. Itu mungkin ya menjadi pesan kita. Betul. Berarti nggak ada ini ya Pak, yang nggak ada halangan ya untuk teman-teman kita yang terutama di Batam, wilayah-wilayahnya pulau-pulau gitu, anak-anak tetap harus ini ya, ada kesempatan ya untuk sama-sama bisa meraih pendidikan juga yang lebih tinggi. Iya, apalagi di Batam ini kan dengan akses pendidikan yang luar biasa. Betul. Dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, kan begitu. Dan juga beberapa perguruan tinggi di Batam ini kan juga secara kualitas ya kita bisa ambil, dan itu kita bisa kembangkan. Karena kuliah itu kan paling sekitar 30% lah kita dapat untuk mendapatkan ilmu. Selebihnya bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin ya. Kalau ditanya tentang kenapa kami atau saya keluarga memberikan investasi kepada anak-anak di bidang pendidikan. Dan sekarang jadi deputi investasi lagi. Serena ya kan, itu anak saya yang kedua, yang lulusan Universitas Birmingham. Dia adalah wakil wali kota termuda seluruh Indonesia. Luar biasa. Itu dari Timor. Dari Timor ya. Wow. Kita bisa ya. Jadi
bisa lah. Bisa. Semua orang bisa lah untuk meraih cita-citanya. Betul. Nah, ini penasaran ya Pak. Kita coba sedikit ngobrol lebih jauh ke Batam nih. Ya. Sebenarnya sebelum di Batam, Pak Jemi ini sempat berkarir di mana dulu nih? Sebelum nanti sampai. Ya, sebenarnya saya kan dasar awal setelah saya lulus S1, Iya, karena saya waktu lulusan pertama di Universitas betul. Timor waktu itu, Betul. saya ditawarkan untuk jadi dosen. Oh, sempat dosen juga. Ya, dosen muda lah. Dosen muda. Terus kemudian dikirim ke Jerman, Wow. ambil program short khusus untuk pengembangan sebagai dosen. Ya, waktu itu saya dosen di ekonomi pertanian. Dan setelah balik saya bersyukur bisa mendapat banyak kesempatan untuk ikut terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Oke. Kita di kampus namanya BP3M lah. BP3M. Oke. Pemberdayaan pengembangan masyarakat. Iya. Universitas Indonesia waktu itu saya aktif, saya banyakkan dengan masyarakat ketika saya di kampus. Oke. Ya kan? Karena Turun ya. sebagai koordinator ya. Betul. Dan sampai saat ini walaupun saya sudah ditugaskan di mana-mana, saya masih tetap jadi dosen. Saya salah satu dosen yang tercatat itu adalah dosen di Universitas Pertahanan, miliknya Kementerian Pertahanan di program Pascasarjananya. Saya tetap menjadi dosen. Sebelumnya saya aktif di beberapa lembaga-lembaga internasional, terutama NGO, lembaga-lembaga bantuan pemerintah internasional seperti Jerman, Jepang, di Jepang International Cooperation Agency, ada juga di USAID, ya, bahkan lembaga-lembaga PBB semacam UNHCR. Saya cukup lama bertugas di situ. Wow. Jadi baru sampai dengan tahun 98 ya. 98 ya. Oke. Ya, 2009. Oke. Kemudian saya masuk di partai. Oke. Jadi ceritanya masuk di partai itu karena waktu itu kebetulan Pak Presiden sekarang Pak Prabowo ketua umumnya, saya di Partai Gerindra. Saya mendapatkan referensi karena saya lebih banyak program kegiatan dengan masyarakat. Ya kan? Kami aktif di Kerukunan Tani Indonesia. Terus kemudian saya diminta untuk masuk sebagai pengurus waktu itu. Pengurus Partai Gerindra. Tetapi karena saya terikat dengan kerja sebagai tenaga ahli atau bantuan pemerintah Jepang, saya tidak boleh terikat dengan masuk partai. Tapi kemudian partainya terbentuk, Gerindra, ya, 2007. Saya diminta, nggak usah masuk partai, tapi jadi calon legislatif aja. Jadi calon legislatif langsung jadi calon legislatif DPR RI pusat. apa DPRD? Oh, pusat langsung. Wow, luar biasa. Oke. Ya. Dapil mana tuh? Dapilnya Nusa Tenggara Timur. NTT. Oke. Ya, saya tidak ceritakan bagaimana, tapi intinya ya, saya lolos di 2009 sebagai anggota DPR. Wow. Komisi berapa Pak dulu? Saya waktu itu Komisi 5. Komisi 5. Bidang infrastruktur 2 periode. 2 periode. Dari periode 2009 ke 2014, terus 2014, 2019. 2014-2019 saya ketua Komisi 5 yang membidangi infrastruktur ya. Jadi saya ini sebelumnya memang sudah menjadi semacam profesional yang menjadi advisor untuk program-program pemberdayaan masyarakat, community development, kan gitu. Terus kemudian Pak Prabowo waktu itu sebagai ketua umum mencari ya, anak-anak muda potensi-potensi yang dia bisa mau berkarya di dunia politik. Nah, saya lah salah satu yang terjaring dari NTT masuk dalam bursa KTI, ya, dan saya waktu itu juga dilihatlah track record dan sebagainya. Saya diusulkan menjadi calon anggota DPRD dan lolos. Luar biasa.
10 tahun 2000 sampai 2019. Setelah itu saya ditunjuk oleh Pak Menhan, Pak Prabowo untuk membenahi PT Asabri, ya, BUMN yang saat itu tahun 2020 sedang lagi ada persoalan besar, yaitu berkaitan dengan kesalahan penempatan investasi dan merugikan negara kurang lebih sekitar 23,7 triliun. Ini triliun loh. Triliun ya. Bukan miliar ya. Triliun. Dan saya waktu itu masih ingat apa tips-tipsnya menyelesaikan itu? Pak Prabowo mengatakan waktu itu benahi Asabri, lakukan tata kelola perusahaan yang benar, mulai dari melakukan asesmen berkaitan tata kelola, dan dari situ buatlah guideline, pedoman, dan pantau sampai dengan semua isu-isu strategisnya, tantangannya bisa diselesaikan. Itu saya masih ingat persis bagaimana Pak Prabowo, Pak Presiden, menugaskan saya membenahi Asabri waktu itu bersama Direktur Utama, dan kemudian sampai dengan tahun kedua kita masih rugi, tapi tahun ketiga kita bisa dapat untung laba, itu menjadi 10 besar penyumbang pendapatan BUMN di tahun 2023 itu pendapatannya Asabri itu meningkat dan bisa masuk 10 besar. Dan ini tentunya tidak menjadi persoalan yang berat ya untuk seorang Pak Fahri yang backgroundnya kan profesional ya, sudah banyak berkecimpung di dunia akademisi, juga jadi yang menjadi penghubung antara Jerman, Jepang, dan membenahi perusahaan lokal seperti itu ya. Dan ini perusahaan nasional ya, maksudnya Indonesia ya gitu ya. Itu bukan menjadi suatu persoalan ya Pak ya? Iya, pasti ada tantangannya. Ada tantangannya. Tapi selalu saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu masih ada. Siap. Ya, ada dua saya masih ingat ya. Yang pertama, ya cepat harus belajar. Kalau mau belajar jangan kawal di atas meja. Harus turun ke lapangan, lihat langsung. Itu yang di rumah ya, harus turun di lapangan. Harus turun di lapangan, Siap. dan langsung dari situ kita tahu persoalannya langsung dari peserta. Ya. Kadang-kadang kalau kita hanya dapat informasi dari kita punya staff dan sebagainya kan, ya kita harus cek di bawah dan sebagainya. Betul. Setelah kita dapat isunya, strategisnya, kita juga harus tahu bagaimana kita memitigasi isu-isu strategis itu bersama dengan peserta. Dan bersyukur setelah masuk 3 tahun itu Asabri sudah mulai membaik. Dan saya 5 tahun di situ, Asabri tetap secara laba itu terus meningkat. Dan 2025 kemarin ditugaskan lagi ke BUMN, sekarang menjadi Danantara itu sebagai komisaris utama Taspen. Dan terakhir lagi ditugaskan untuk menjadi deputi investasi dan pengusahaan di Badan Otorita atau BP Batam. Luar Itulah biasa perjalanan kalau ini ya. Cukup panjang ya, jadi luar biasa sekali perjalanan Pak Fahri sampai hingga ke titik ini gitu. Nah, ngomong-ngomong Batam Pak, sebenarnya dulu Pak Fahri apa sih yang sebelum ditugaskan menjadi deputi investasi ini, apa yang Pak Fahri bayangkan soal Batam seperti itu sebelumnya? Batam kan sudah amat sangat kita kenal sejak dulu ya. Betul. Di mana penggerak utama awalnya waktu itu Pak Ibu Sutu. Betul. Dengan mengembangkan Batam supaya bisa mengikuti irama dinamikanya Singapura. Kemudian Pak Habibie masuk dengan membangun infrastruktur di Batam ini untuk bisa menjadi destinasi investasi. Kan begitu. Betul. Dan kemudian tahun 2009 ya, itu ada semacam program konsolidasi antara otorita dengan pemerintah kota, sehingga wali kota
officio Officio. dari BP Batam. Siapapun oleh kotanya officio BP Batam supaya lebih cepat mengambil keputusan, koordinasinya mudah dan sebagainya. Nah, tahun 2025 ini begitu kita masuk itu sudah berubah visinya. Tidak lagi kita konsolidasi, tapi kita sudah lebih cepat untuk menjadikan Batam sebagai model pertumbuhan ekonomi dengan destinasinya investasi, tetapi investasinya yang high tech ya, dan investasi yang memberikan role model pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan sumber daya manusia. Itu kalau kita lihat perjalanan evolusinya betul. BP Batam ya, mulai dari awal pertumbuhannya sampai dengan sekarang di 2025. Oke, sehingga Batam ini punya nilai unik Pak ya di mata global ya sebagai tadi lead di manufaktur terutama dan juga di high tech. Ya. Kenapa mengambil dua indikator itu Pak, manufaktur dan high tech? Jadi begini, Pak Prabowo Presiden sudah menugaskan kami sebagai pimpinan di otorita BP Batam ini untuk menjadikan Batam sebagai role model pertumbuhan ekonomi. Melalui destinasi investasi. Nah, kalau kita lihat secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi saat ini tahun kemarin 2025 itu kan Maluku Utara. Sekitar kurang lebih di atas 30% lah. Siap. Ya, kalau kita mengikuti tren pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian ada Sulawesi Tengah di Morotai juga sekitar di atas 16%. Siap. Nah, yang ketiga itu adalah Kepri. Kepri kurang lebih sekitar 7,sekian %. Tetapi kontribusi Batam itu adalah 6,6% lah. 6,6%. Ini nomor 3 ya. Jadi 6,6% pertumbuhan ekonominya, Batam itu memberikan dukungan di atas 60%. 60%. Nah, kalau kita lihat yang pertama Maluku Utara dan juga Sulawesi Tengah itu kekuatan atau sumber daya pertumbuhan ekonominya itu dari tambang mineral, sumber daya alam. Ya, betul. Nikel dan sebagainya. Itu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Beda dengan Batam. Batam ini secara potensi sumber daya alamnya nggak punya. Gersang Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Apa kekuatan kita? Kekuatan kita itu ada di tadi sumber daya manusia dan teknologi. Beda. Nah, caranya bagaimana? Caranya sumber daya manusianya harus lebih kreatif di sini. Betul. Dan untuk bisa menjadikan Batam sebagai destinasi investasi, dia harus memberikan pelayanan yang pertama itu harus ada kepastian, regulasinya harus pasti. Jangan tiap ganti pimpinan, ganti regulasi. Yang dua cepat melayaninya. Kemudahan Pak ya? Mudah, cepat, simplifikasi, mudah melayani dan sebagainya. Terus yang ketiga kita harus juga berkelanjutan. Artinya sustain untuk orang percaya bahwa kalau kita mau investasi sini secara jangka panjang juga kita bisa tumbuh. Ya, dengan pilihan investasi misalnya energi hijau, terus bagaimana kita membangun kepercayaan dan sebagainya. Itu adalah kekuatan dari Batam, sehingga Batam harus secara regulasinya sudah ada, tetapi yang melayaninya juga harus berubah. Jangan pendekatannya itu semacam birokrasi tradisional yang melihat bahwa kami yang diperlukan. Sementara kalau Batam ini kita harus posisikan investor itu adalah sahabat kita. Investor itu kita best service harus berikan pelayanan premium lah. Itu konsep kita di Batam. Sehingga terobosan apa yang Pak Fahri lakukan bersama tim untuk menarik minat investor untuk ke Batam seperti itu. Ya, jadi untuk supaya ada ketepatan, kepastian dari regulasi, begitu kami dilantik diberikan arahan oleh Presiden Pak Prabowo berkaitan dengan bagaimana Batam bisa menjadi destinasi investasi, apa saja tantangan, apa saja isunya, nanti diidentifikasi dan kemudian kami diundang lagi yang kedua dan kami menyampaikan salah satu yang dibutuhkan investor
investor adalah berkaitan dengan perizinan yang selama ini pengurusannya cukup lama karena di Jakarta. Oke. Dan itu panjang sekali orang harus ke kementerian, misalnya AMDAL. Betul. Harus ke Kementerian Lingkungan Hidup itu Makan waktu ya. makan waktu. Oke. Saya dialog sama para investor, umumnya bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Itu membutuhkan biaya cukup lama. Dan juga misalnya selain AMDAL, RKPL untuk reklamasi, ya, dan RKPL untuk tata kelola darat, kawasan hutan, itu semua sekarang setelah kami laporkan kepada Presiden, terbitlah Perpres 2528. Oke. Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ya, perizinan, khususnya yang perizinan dasar yang selama ini pengurusannya di Jakarta. Sekarang sudah diberikan di Batam. Bisa di Batam ya. Jadi kalau Mas Taro mau investasi nggak Waduh. perlu ke Jakarta, di BW Langsung di Batam ya. kita urus semua itu. Oke. Jadi itulah kebijakannya Pak Presiden. Ya. Tetapi tidak cukup hanya regulasi diberikan, tapi kalau pelayanan kita, birokrasi kita masih konvensional, ya untuk apa? Betul. Itu regulasi kan itu. Sehingga kita juga harus membuat terobosan-terobosannya supaya dengan sistem yang kita bangun itu kecepatan, kepercayaan, ya itu bisa kita berikan. Contohnya apa? Ya. Kita launching yang namanya dashboard, Oke. ya, investasi. Di dashboard itu para investasi bisa, dia dari perusahaannya dari mana saja dia bisa ajukan pengaduan melalui online. Jadi tidak perlu ketemu saya, isi aja ada formatnya. Ada formatnya ya. Terus langsung saat itu juga masuk, kita udah tahu itu kira-kira apa yang mereka mau tanyakan, yang adukan. Nah nanti kalau masuk nanti apa masalahnya, dari perusahaan mana, terus sampai bertanggung jawab direksi mana. Nah dikasih waktu 7 hari untuk direksi, paling lama 7 hari untuk apa namanya bisa direspon ya? Kalau lebih dari 7 hari tidak direspon nanti merah. Ada tiketnya. Kalau merah ya udah ketahuan, pimpinan tahu bahwa ini direksi tidak memberikan pelayanan. Betul. Jadi di setiap pimpinan punya ruangan itu ada dashboard. Ada dashboard. Yang kedua, kita juga launching yang namanya Duta Investasi. Wow. BP Batam. Keren. Ini anak muda ya. Selama ini mereka punya kekuatan ada di tiap hari dengan pokoknya main gadget sosmed ya. Sosmed apa semua. Nah, karena kita berdayakan mereka untuk mereka yang membrandingkan BP Batam ya, sebagai marketer kita, tapi juga mereka juga siap melayani untuk memfasilitasi mulai dari awal perizinan, di soft breaking misalnya, sampai dengan goal itu mereka mendampingi. Dan mereka itu adalah anak-anak muda BP Batam yang luar biasa gitu. Kita latih mereka untuk bisa melayani. Bahkan terakhir bulan Januari kemarin baru saja ini awal Januari kita meluncing yang namanya pelayanan premium. Pelayanan premium itu apa itu Pak? Setiap investor datang ke Batam dengan jumlah investasinya paling sedikit 500 miliar dengan rencana merekrut tenaga kerja 500 orang. Kita berikan pelayanan premium. Itu kita mulai dari mereka data arrival baik di bandara maupun di pelabuhan. Kita fasilitasi mereka di bandara, pelabuhan. Agendanya kita atur, ketemu sama misalnya deputi, ketemu sama kepala wali kota atau mungkin industri. Udah kayak LO ya. Itu kita yang fasilitasi semua. Sampai dengan mereka punya pengurusan ya kita dampingi. Sehingga kita kasih judul namanya From Arrival to Approval. Wah, ini From Arrival to Approval. Kita layani mereka dengan. Berarti ada yang bisa bahasa Inggris juga ya, bahasa Mandarin. Ada yang kalau yang dari Mandarin, ada yang bahasa Jerman ya. Ya kan gitu. Kita rekrut anak muda kita. Luar biasa. Dan mereka baru saja diangkat sebagai pegawai tetap. Sebelumnya mereka itu pegawai P3K. P3K ya. Iya. Itu beberapa terobosan lah yang kita lakukan. Selain itu, terobosan lain adalah yang kita sebut dengan platform manajemen talent BP Batam. Ini mantap namanya. Ini platform yang
menjembatani kebutuhan terhadap eh, tenaga Tenaga kerja, kerja ya. yang dibutuhkan oleh industri Ya. dan masyarakat Kota Kupang. Jadi membuka platform ini kita tahu, oh ini industri A dia butuhkan tenaga skill apa, Betul. berapa banyak, mereka tinggal daftar dari platform kita. Kita kerjasama, kita melink matchkan dengan investor yang ada di BUMN Batam. Kita baru tahap pertama, nanti kita akan kembangkan terus. Luar biasa. Tapi contoh misalnya kemarin dari semua itu membuka lowongan kurang lebih sekitar 600 sampai 1000 orang dalam minggu lalu. Itu kita masukkan di situ dengan skill sekian. Nah kalau mereka nanti para investor membutuhkan skill tertentu dan membutuhkan sertifikasi, kita akan bekerjasama dengan industri tersebut untuk melakukan pengembangan sertifikasi bagi calon tenaga kerja. Itu terobosan-terobosan yang kita lakukan. Ada beberapa sih, tapi itu antara lain. Nah, ngomong-ngomong mantap itu tadi katanya kemarin saya sempat dibisikin sedikit sama Kak Billy, ada ini Pak ya untuk pelatihan-pelatihan pekerja-pekerja non formal ya, kayak barista mungkin Ya. Atau pekerja-pekerjaan yang mungkin betul. Dari platform mantap itu tidak hanya kita dorong supaya mereka masuk sebagai pekerja, tapi juga kita sebut dengan apa yang disebut Batam Creative Hub. Batam Creative Hub. Wow. Itu kita kerjasama dengan misalnya BRI, Kementerian UKM untuk melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan diri bagi kita punya anak muda yang mau masuk di dunia usaha. Wow. Itu one stop solution ya. Jadi ini pola kita terus bangun, tidak hanya supaya mereka masuk kerja, tapi bagaimana mereka menciptakan lapangan kerja di Batam ini. Itu platform itu tahun ini kita akan kembangkan lagi untuk Batam Creative Hub namanya. Batam Creative Hub. Wow, luar biasa. Ini berarti sejalan ya teman-teman ya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Fahri, bahwasannya Batam itu sumber daya manusianya harus ditingkatkan dan juga dari segi manufaktur dan teknologinya, sehingga one stop solution dari tadi investasi masuk, kemudian bagaimana diproses dan di approval hingga nantinya tenaga kerja teman-teman ini yang mungkin lulusan-lulusan terbaik dari luar negeri, dari lokal juga nanti bisa terserap di perusahaan tersebut ya Pak. Seperti itu. Wow, luar biasa. Nah itu tadi nih ngomong-ngomong investasi Pak, ini negara mana Pak yang paling banyak investasi di Batam? Ceritain dikit dong kira-kira. Jadi pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua komponen, baik itu pemerintah daerah, kota, provinsi, dan juga komponen usaha, masyarakat di Batam, dan juga aparat hukum terkait dan sebagainya. Sehingga target yang diminta kepada WB Batam tahun 2025 itu 60 triliun targetnya. Dari 60 triliun itu per Desember tahun 2025 kemarin kita tembus di 68,39 triliun. 68,39. Jadi kalau kita presentasikan itu capaiannya 115 persen. Ini kami laporkan ini kepada Dewan Pengawas, pemerintah pusat, dan pemerintah pusat menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari semua kita. Dan yang menarik dari data 68,3 triliun itu adalah investasi dalam negeri tumbuh sekitar 47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau di Batam saja atau di Batam saja ya? Tetapi tidak berarti bahwa investor asing atau PMA itu menurun, dia juga tetap naik, tumbuh sampai di atas 29%. Artinya 29%. Dia meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Dan memang yang kita anggap ini adalah satu prestasi luar biasa karena penanaman modal dalam negeri itu tumbuh sampai dengan di atas 57%. Artinya apa? Ya, itu membuka ruang kepercayaan kepada para investor dalam negeri dan supply chain yang lain. Sehingga mau bergerak untuk investasi di Batam. Betul. Apalagi Batam kan sekarang sudah KEK juga Pak ya, sudah kemudahan untuk import itu sangat
mudah barang-barang. Ya, jadi BB Batam ini kan kawasan bebas pelabuhan dan perdagangan bebas. Betul. Jadi free trade zone. Betul. Kan itu. Di dalam kawasan BB Batam ini ada 4 kawasan ekonomi khusus. Iya. Ya. Ada yang pertama itu di Nusa. Iya. Yang kedua itu di Sekupang. Iya. Untuk rumah sakit personal. Yang Ya. ketiga itu di BAT. Betul. BAT itu Batam Aerotech Maintenance. Dan sekarang lagi ada Tanjung Sau. Tanjung Sau. Dan ini salah satu Ya. yang menjadi fokus peluang ke depan itu adalah pengembangan data center di kawasan ekonomi khusus di Nongsa. Oke. Ini kita akan bergeser kepada manufaktur teknologi high tech, dan itu sudah mulai bergerak di kawasan ekonomi khusus di Nongsa melalui pengembangan data center. Direncanakan kurang lebih sekitar 9 ya, perusahaan multi internasional yang mengembangkan rencananya data centernya di Nongsa. Sekarang baru ada 3. Sudah berkembang. Tapi kurang lebih investasinya kurang sekitar 11,3 triliun di tahun 2025. Dan akan meningkat lagi nih di tahun 2026. Dan direncanakan kalau tahun ini 3 itu akan sisanya lagi itu ada kurang lebih sekitar 5 lagi. 5 lagi, 6 lagi ya. Implementasikan. Wow, luar biasa. Sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak yang menarik investor untuk mau berinvestasi di Batam? Ya, selain free trade zone kan, tadi ya bebas terhadap pajak, supply chain, pajak ya, logistik, masuk keluar. Betul. Kan. Tapi kan juga kalau kita lihat bahwa Batam secara lokasi kan dekat dengan Singapura. Dan ini adalah bagian dari Selat Malaka yang kurang lebih sekitar tiap tahun menurut data itu ada sekitar 80 ribu kapal yang banjir di Malaka dengan jumlah kontainernya itu masih ada potensinya. Sampai sekarang ini adalah 15 juta teus. Sekarang ini kan sudah diambil dari kapal yang berkeliaran itu yang melaju di Selat Malaka. Singapura sudah ambil kurang lebih sekitar 40 lah. Juta teus. Terus Malaysia ambil kurang lebih sekitar 20 juta teus. Nah, sekarang kita punya pelabuhan kan baru sekitar 700 ribu ya kapasitasnya. Potensi kurang lebih 15 juta teus yang itu bisa kita bisa ambil lah. Betul. Untuk bisa mengembangkan kita punya potensi-potensi yang ada. Jadi selain kebijakan fiskal secara geografis, terus yang ketiga tadi yang saya sebutkan bahwa kita harus mengembangkan satu pelayanan investasi yang one stop solution ya. One stop solution, tetapi satu itu memang harus ada kepastian betul. Regulasi. Yang kedua itu harus ada kemudahan, kecepatan. Dan yang ketiga harus bisa berkesinambungan. Betul. Itu sebenarnya kekuatan yang kita di Batam ini yang dikelola oleh otoritas Batam ini menjadi power of solution ya. Power of solution, oke. Nah, bagaimana strategi Pak Fahri sendiri untuk memastikan bahwa investasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Ya, tentu kita bisa melihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Betul. Kan, gitu. Betul. Pertumbuhan ekonomi yang ada di BB Batam ini kan kita melihat satu selain investasi. Betul. Juga kita lihat berkaitan dengan berapa sih ekspor impor. Nah, itu juga yang tumbuh. Yang kedua konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Nah, kalau ini semuanya tumbuh, hidup, berkembang, itu juga salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Dan itu pasti akan mengalir ke masyarakat. Tetapi yang kedua juga kita bisa lihat dari manfaat penyerapan tenaga kerja. Nah, memang ini menjadi tantangan kita. Betul. Di Batam
orang mengatakan investasinya tumbuh, investasinya meningkat, Banyak yang nganggur tapi. tingkat pengangguran juga tinggi. Yes, Di Batam ini kurang lebih sekitar 7%, 7%. ya, tingkat penganggurannya itu masih di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional yang kurang lebih sekitar 4%. Oke. Memang ada keunikan dari Batam ini. Ya. Selain orang tahu bahwa ini adalah bulannya untuk mencari kerja, dari mana-mana datang, Yes. dari luar provinsi datang, itu kita menurut data kita dapatkan, itu tiap tahun itu kita bisa menyerap dengan investasi itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 ribu terserap. Oke, Kan investasinya, itu, betul. dengan realisasi investasi. Betul. Tetapi yang datang juga sekitar itu 40 sampai 50 ribu ribu, orang datang. iya. Jadi Perbandingannya- palingan hanya bisa terserap sedikit. Iya. Walaupun tiap tahun dari tahun ke tahun itu dia Iya. tetap menurun, Menurun, tapi betul. masih di atas tingkat penganggurannya nasional. Nasional. Betul. Tantangannya memang unik, tapi Unik, ya. Salah satu yang kita sebut tadi, kita coba mau mengembangkan satu platform Mantap sehingga Bang itu Duga ini. bisa melingkan antara Ya. kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Luar biasa. Nih saya sudah juga merasakan sedikit kemarin juga sempat hadir di launchingnya Mantap Ya. dan benar-benar sangat terbantu ya. Beberapa perusahaan juga udah mulai daftar dan mengisi job-job scope itu dan juga teman-teman kita juga langsung bisa upload CV Pak ya di sana. Ya, Seperti itu. jadi bisa lebih terbuka lah. Kita Ya. juga sudah mengajukan, meminta supaya para investor yang mau merealisasi Ya. investasinya, dia juga masuk di dalam platform Mantap itu supaya kita tahu dia punya kebutuhan untuk tenaga kerja berapa, Ya, skillnya seperti apa, Betul. apakah butuh sertifikasi dan sebagainya, kita fasilitasi. relasi ya. Seperti Sehingga pencari kerja dengan yang membutuhkan juga bertemu ya, Ya. seperti itu. Luar biasa nih. Terakhir nih Pak, mungkin kita sedikit ngobrol tentang UMKM. Ya. Tadi kemarin juga kita sempat lihat Pak Fahri ini ya survei area di Nagoya kan seperti itu. Nah itu bagaimana Pak? Boleh nggak ceritakan sedikit New Nagoya itu apa sebenarnya? Ya, itu tadi Ya. karena memang Pak Presiden Ya. Pak Prabowo Hmm. menginginkan Batam sebagai destinasi investasi, tapi Ya. investasi yang inklusif. Oke. Investasi inklusif itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam. Iya. Kan begitu, Betul. jangan hanya investor dari luar yang memanfaatkan potensi Batam, tapi Iya. juga para pelaku-pelaku usaha Iya. UMKM Oke. yang ada di Batam ini bisa kita kembangkan. Siap. Kita bekerjasama dengan Kementerian UMKM dan juga BRI untuk memberdayakan para UMKM ini Iya. supaya mereka punya indeks ekspor keluar juga itu harus tinggi, Oke. kan gitu. Dan Betul. ini indikatornya sudah mulai tumbuh kan Tumbuh, di ya. dalam realisasi investasi kita yang investasi dalam negeri tumbuh sekitar 47%. Betul. Nah, kita juga nanti akan bersama dengan Kementerian UMKM dan juga perbankan untuk membuat spot-spot UMKM yang lebih tertata lah Tertata ya. dan kreatif. Kita lihat kan banyak sekali contoh-contoh, misalnya nggak usah jauh di Singapura lah, Iya. kan bagaimana UMKM itu bisa tertata dengan Tumbuh, baik, ya. mereka bisa saling berkolaborasi sehingga Betul. kawasan itu bisa menarik Perhatian hanya turis untuk, ya. untuk kita kebutuhan orang-orang Batam, tapi Betul. juga bagi para wisatawan Pelancong asing ya dan seperti itu. sebagainya. Nah itu mudah-mudahan lah kita akan merubah beberapa site ya, Ya. untuk bisa menjadikan UMKM tumbuh di situ. Luar biasa. UMKM ya. Juga berarti BEM Batam nih bukan hanya tadi ya melihat company-company yang besar, hanya saja juga yang UMKM sekelas UMKM juga tetap diperhatikan ya Pak seperti itu. Untuk mereka juga bisa tumbuh dan membangun ekonominya di Batam seperti itu. Oke Pak, ini kita ada di acara terakhir. Mungkin sedikit Pak kesan pesan sebelum kita tutup untuk anak muda nih. Yang kira-kira tadi kalau saya dengar ceritanya Pak Fahri jago sekali ya untuk melihat apa sih potensi yang ada di kota Batam ya. Tadi ada teknologi, manufaktur dan lain-lain gitu. Nah, anak muda sekarang tuh kebanyakan mereka kan bingung tuh. Wah, kita belum tahu nih potensi diri kita tuh seperti apa. Ada nggak tips-tipsnya Pak untuk berkarir itu seperti apa dan mungkin jangan terlalu overthinking lah bahasanya seperti itu. Ya. Kalau sama sekarang tuh gimana? Jadi saya
pesannya Pak Prabowo Siap. presiden kan, Ya. dia selalu mengatakan begini, Heeh. kalau kamu tidak bisa bantu 1.000 orang, Heeh. bantulah 100 orang. Oke. Kalau kamu tidak bisa bantu 100 orang, bantulah 1 orang. Oke. Kalau kamu tidak bisa bantu 1 orang, jangan buat susah orang itu. Iya kan? Betul. Prinsip itu bagi saya menjadi motor penggerak lah, Ya. terutama bagi para anak muda. Siap. Jadi pemerintah memang tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan daripada anak-anak muda kita. Ya. Tapi paling tidak ada terobosan-terobosan yang sudah dibuka ruang Tuh. oleh pemerintah dan bisa dimanfaatkan oleh anak muda kita. Contoh misalnya Batam. Batam ini tumbuh berkembang bukan karena potensi alamnya yang luar biasa, tapi dia tumbuh karena kreativitas dari sumber daya manusia dan teknologi. Siap. Dan untuk itu saya mengajak kepada anak muda kita untuk terus mengasah ya kemampuan kita, keterampilan kita untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Dan itu lagi ya, yang paling penting bahwa bagaimana kita memberikan pelayanan ya yang terbaik lah. Ya. Ya. Nah, tadi ukurannya itu adalah ya kecepatan. Betul. Ukuran yang kedua itu adalah berkelanjutan Ya. dan yang ketiga Mudahan itu ya. adalah bagaimana supaya ada kepastian Kepastian. untuk kita membangun investasi di Batam ini. Luar Kami biasa. mengajak para anak muda dalam banyak kesempatan kita juga mau meminta supaya bisa menjadi duta-duta investasi Ya. untuk Batam. Betul. Sehingga Batam ini sebagaimana arahannya Pak Presiden Pak Prabowo bisa menjadi destinasi investasi. Itu masa depan Batam itu ada pada anak muda. Manfaatkan teknologi, manfaatkan jaringan, dan yang ketiga itu kita mau mengembangkan IT. IT. Ada ini. Luar biasa. Thank you sekali Pak Fahri udah memberikan Terima masukan. kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Dan ini menjadi podcast yang sangat istimewa buat teman-teman juga. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri dan juga bagaimana teman-teman dari BP Batam juga bekerja cukup luar biasa untuk mendatangkan investasi, dan ini patut kita apresiasi, dan semoga ke depan nantinya investasi makin bertumbuh dan juga anak-anak muda juga lebih terfasilitasi ya, baik dari secara kerjaan dan lain-lain seperti itu. Baik Pak, karena kita sudah berada di penghujung, kalau gitu saya pamit undur diri di podcast ini. Saya Tara dan Pak Fahri, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.